Dia membakar roti bakar. Ibu pernah mengumumkan itu di depan seluruh keluarga besar saat acara makan malam Lebaran 3 tahun lalu. Saat itu aku berdiri tepat di sono, menyajikan sambal homemade yang aku buat dari nol dengan cabai rawit dan jeruk purut. 2 tahun kemudian, ibu memesan meja di restoranku yang selalu penuh booking dengan nama palsu, Sari Handayani, nama gadisnya. Aku melihat reservasinya. Aku melihat dia masuk bersama kakakku, pura-pura tidak tahu ini tempat siapa. Dan aku sengaja membiarkan mereka menunggu 1 jam penuh. Namaku Laras Aulia, tapi semua orang memanggilku Loro. Sekarang aku 33 tahun. Tapi luka dari masa kecilku masih terasa segar setiap kali mencium bau opor ayam gosong atau mendengar denting piring keramik bagus milik ibu. Tumbuh di pinggiran Bandung, aku adalah anak perempuan yang salah jenis. Kakakku Elsa memenuhi semua kotak, kuliah hukum di Universitas Indonesia, tunangan dengan bankir saat 25 tahun, hamil anak pertama saat 28 tahun. Sementara aku, masa remajaku dihabiskan menonton acara masak di TV alih-alih belajar untuk ujian nasional, bereksperimen dengan bumbu rempah sementara Elsa menghafal pasal-pasal undang-undang. Ibu, Bu Moyo Wijaya, mengatur rumah tangga kami seperti operasi militer. Sukses baginya berarti gelar dari universitas top, pekerjaan kantoran dengan asuransi, dan suami yang main golf di klub elit. Ayah meninggal saat aku 12 tahun, dan entah bagaimana itu membuat ibu semakin ketat menggenggam masa depan kami. Kamu buang-buang bakat, katanya setiap kali menemukanku di dapur tengah malam mencoba menyempurnakan sambal matah. Siapa pun bisa ikut resep, Laras. Itu bukan karir. Tapi memasak bukan sekadar mengikuti resep bagiku. Itu satu-satunya waktu aku merasa jadi diriku sendiri. Saat aku bisa mengubah bahan sederhana menjadi sesuatu yang membuat orang memejamkan mata dan tersenyum. Meski yang mencicipi hanya teman-teman semua yang menyelinap ke rumah untuk acara belajar malam yang berubah jadi pesta makan dadakan. Titik puncaknya datang saat acara Lebaran 3 tahun lalu. Aku menawarkan diri membantu masak. Berjam-jam aku buat sambal dari nol, memanggang sayur dengan rempah yang aku tanam sendiri di halaman belakang. Ibu hanya memberiku tugas paling gampang, mengawasi roti bakar. Telepon berdering. Itu Elsa, menelepon tentang promosinya jadi senior asosiate. Saat aku ingat oven lagi, asap sudah membubung. Dia selalu membakar roti bakar. Ibu mengumumkan ke meja penuh bibi, paman, dan sepupu saat kami duduk makan. Aku minta dia lakukan satu hal sederhana, tapi dia rusak semua. Ini sebabnya aku yang selalu masak di keluarga ini. Bibi Patricia tertawa kecil. Yo, kita semua punya kelebihan masing-masing. Elsa dapat otak. Loro dapat opo yo loro dapat. Ibu memotong kalkun dengan presisi beda. Dia masih mencari tahu. Aku duduk di sono, 29 tahun, melihat anak-anak sepupu bermain dengan nasi kuning dan merasa lebih kecil dari mereka. Sambal buatanku yang pas antara pedas dan manis dengan sentuhan jeruk purut, tergeletak tak tersentuh di mangkuk kristal. Ibu meletakkan sambal botolan tepat di sebelahnya, dan semua orang meraih yang sudah familiar. Setelah makan malam, saat semua memuji foto Elsa, aku kabur ke dapur. Ibu menemukanku mencuci piring yang sebenarnya bisa ditunggu mesin cuci. Kamu terlalu sensitif, katanya tanpa tawaran bantu. Aku hanya melindungimu dari kekecewaan. Khayalan jadi chef ini. Kamu tahu berapa banyak restoran yang bangkrut? Kamu tahu hidup orang-orang itu seperti apa? Tidak, Bu. Ceritakan padaku hidupku seperti apa sebenarnya. Ibu menghela napas seperti biasa saat aku susah diatur. Aku sudah coba masakanmu, Laras. Nasinya lembek. Semuanya kurang bumbu. Kamu pikir kamu kreatif,
Tapi bahkan dasar-dasar pun tak bisa kuasai. Itulah saatnya. Sesuatu di dalamku akhirnya patah, atau mungkin justru terbentuk, sebutir tekad keras yang akan mengantarku 3 tahun ke depan. 2 bulan kemudian aku meninggalkan Bandung dengan tabungan 50 juta rupiah, Honda Civic tua berusia 10 tahun, dan kotak resep nenek. Satu-satunya orang di keluarga yang pernah bilang aku punya tangan dapur. Ibu menyebutnya kabur. Aku menyebutnya mulai dari nol. Ibu salah soal masakanku. Aku tahu dia salah. Dan suatu hari, entah bagaimana, aku akan buktikan. Meski saat aku melaju ke Jakarta, melihat Bandung menghilang di spion belakang, aku tak bisa bayangkan bagaimana bukti itu akhirnya akan disajikan. Jakarta menyambutku seperti siraman sambal pedas, hidup, memabukkan, dan tepat yang aku butuhkan. Aku menyewa apartemen studio yang lebih mirip lemari dengan kompor listrik. Tapi itu milikku. Tak ada yang tahu di sini aku anak Bumoyo yang mengejawaan. Aku hanya satu lagi pemimpi di kota penuh orang-orang yang bermimpi. Bulan pertama hampir menghancurkanku. Aku melamar ke setiap restoran di kota, dari steakhouse mewah sampai gerobak makanan. Sertifikat kuliner dari Community Colege tak mengesankan siapapun. Antusiasmeku juga tidak. Pernah kerja di lini sungguhan, tanya seorang sous chef di warung sate di kawasan Senopati. Saat aku mengaku belum, dia tertawa. Kembali saat kamu tak akan nangis saat terus Sabtu malam. Jadi aku ambil apapun yang bisa. Pagi jadi percok di warung nasi uduk. 150.000 per jam. Tak ada tunjangan. Luko bakar naik turun di lengan dari wajan datar. Malam-malam antar makanan lewat 3 aplikasi berbeda. Belajar labirin jalan Jakarta sementara mobilku ngos-ngosan lawan panas. Ibu telepon setiap minggu jam 6 sore tepat. Sudah dapat kerja beneran belum? Langsung ke kekecewaan. Tak ada halo. Apa kabar? Aku punya 2 kerjaan, Bu. Maksudku karir. Dengan asuransi kesehatan. 401. Elsa baru jadi partner termuda di firma. Perusahaan bahkan bayar parkirnya di pusat kota. Aku menatap luka bakar di tangan kiriku dari cipratan minyak pagi tadi dan menelan semua yang ingin kukatakan. Bagus untuk Elsa. Apartemenmu odo kecoa, kan? Aku bisa dengar dari suaramu. Pulang sojo. Aku bicara dengan Pak Budi Diban. Mereka selalu butuh teler. Setiap telepon selesai, aku masak. Benar-benar masak. Habiskan setengah tip untuk beli bahan dan di malam libur bereksperimen. Nasi goreng fusion dengan gochujang Korea dan brisket olo Jawa. Sandwich sarapan dengan biskuit saki cabai. Aku foto setiap hidangan dengan peretak. Posting ke Instagram yang baru punya 12 follower. Kebanyakan sesama lineco yang paham obsesi ini. Terobosan datang jam 2 pagi hari Selasa. Aku sedang antar makanan Thailand ke rumah di Kemang saat aku kenali pelanggan. Pak Budi, head chef di warung Laras, restoran Farm Totable yang sudah aku lamar 3 kali. Kamu yang terus kirim chef, katanya sambil ambil padai. Di belakangnya, pesta makan malam sedang berakhir. Botol anggur kosong dan wajah puas. Aku yang terus ditolak, jawabku. Terlalu capek untuk bohong. Dia tertawa, bukan tawa kejam seperti di warung sate, tapi lebih hangat. Kamu antar malam libur dari Mono? Warung nasi uduk pagi. Kamu jago? Alih-alih jawab, aku keluarkan dan tunjukkan Instagramku. Dia scroll berbulan-bulan eksperimen, setiap hidangan lebih baik dari sebelumnya. Ekspresinya berubah dari geli jadi tertarik. Datang besok jam 4. Kami coba kamu di salad untuk rus malam. Kalau tak hancur, kita bicara. Aku tak hancur. Aku tak gosong.
Aku bergerak mengikuti irama dapur seolah lahir untuk itu. Setiap pesanan sempurna, setiap piring kinclong. Akhir malam, baju putihku basah keringat, kakiku berteriak, dan aku belum pernah sebahagia itu. Pak Budi langsung hire full time. Gaji tak jauh lebih baik. Tapi akhirnya aku di dapur sungguhan, belajar dari koki yang pernah training di New York sampai New Orleans. Aku serap semua. Cara memotong babi utuh, cara seimbang pedas dan asam, cara plating dengan ruang negatif yang membuat makanan meledak. Telepon ibu semakin pendek karena ceritaku tak lagi bisa dia pahami. Mereka naikkan aku jadi garde manger. Aku cerita bangga. Itu bagus, tanyanya. Stasiun appetizer dingin. Aku lagi desain menu baru untuk musim semi. Diam, aku masih tak mengerti kenapa kamu buang-buang otak main-main dengan makanan. Tapi aku tak main-main. Aku sedang membangun sesuatu. Piring demi piring, skill demi skill. Setiap sayur brunoise sempurna, setiap saus lembut, setiap hidangan yang lolos standar Pak Budi ketat. Itu boto pondasi yang ibu tak bisa lihat. Aku tabung semua yang bisa. Hidup dari makan shift dan roti sisa. Saat koki lain minum setelah service, aku pulang uji resep, bermimpi hari aku punya dapur sendiri, menu sendiri, nomor sendiri di pintu. Ibu pikir aku tersesat, tapi untuk pertama kali dalam hidup, aku tahu persis kemana aku pergi. Panggilan itu datang Selasa sore yang sepi. Pak Budi tarik aku ke samping saat prep, wajahnya tak terbocor. Kamu tahu Thomas pindah ke Denpasar, katanya. Thomas sos chef kami, tangan kanan Pak Budi. Hatiku jatuh. Tangan lebih sedikit berarti jam lebih panjang buat semua. Aku butuh orang yang bisa jalankan hotline saat aku tak odo. Orang yang tahu setiap stasiun, yang dihormati kru. Kamu mau? Aku hampir jatuhkan pisau. Serius. Mati-matian. Kamu sudah pantas, loro. Sous chef di warung laras. 2 tahun di Jakarta dan aku akhirnya jadi orang kedua seseorang. Kenaikan gaji cukup buat pindah apartemen lebih baik, yang ovennya benar-benar stabil suhu dan kecoa hanya kenangan. Kami revamp menu musim panas bareng. Pak Budi semakin percaya selera lidahku setiap hari. Aku usulkan salad manggo asap dengan daun kemangi robek dan minyak basil. Jadi bestseller kami. Blogger makanan mulai sebut namaku bersama dia. Chef Budi dan Sous Chef Laras Aulia ciptakan sesuatu spesial di warung laras. Aku kirim artikel itu ke ibu. Tak odo balasan. Kemudian majalah kuliner Jakarta rilis feature, bintang baru di skene makanan Jakarta. Foto aku di halaman 3. Berdiri di pas pakai baju putih, plating hidangan signature, dekonstruksi opor ayam yang kawinkan akar Bandung dengan rasa Jakarta. Aku kirim itu juga. Diam tapi aku punya rencana lebih besar. Budi bartender yang jadi sahabat dekatku punya paman yang mau jual space restoran di Kemang. Kondisinya kasar, butuh segalanya baru, tapi tulangnya bagus. Lalu lintas pejalan kaki hebat, parkir lumayan, dapur yang bisa diubah. Kita bisa lakukan ini, kata Budi sambil minum bir suatu malam. Kamu masak, aku tuang. 50/50 partner. Dengan wong opo? Aku tabung 300 juta. Kamu 200 juta. Setiap sen yang tak kuhabiskan sewa atau bahan. Itu belum cukup renovasi, peralatan, modal operasi 3 bulan. Paman suka kamu. Dia tahan lease 6 bulan kalau kita tunjukkan serius. Buat bisnis plan. Mungkin cari investor sisanya. Aku habiskan 3 bulan berikutnya kerja double shift di warung laras dan tulis bisnis plan malam hari. Aku dan Budi survei space sampai hafal setiap inci. Aku mimpi menu, uji konsep ke teman-teman mau,
hitung biaya makanan sampai senomo datang saat service brutal. Dapur jiwa. Terasa pas. Hangat, menyambut, segalanya yang dapur ibu tak pernah jadi. Kami dapat investor lewat pelanggan tetap di warung laras, pensiunan eksekutif Tej yang suka taco bebek confitku. Dengan dukungannya, kami tanda tangan lease Desember. 3 bulan neraka renovasi menyusul. Aku pasang driwal sendiri, pilih setiap piring, latih staf di hidangan yang aku sempurnakan ratusan kali. Malam pembukaan, aku berdiri di dapurku sendiri pertama kali, lihat pesanan mengalir masuk. Kompor 8 tungku milikku. Walk-in milikku. Menu sepenuhnya milikku. Kami boket solid dalam 2 minggu. Review lebih baik dari harapan. Dapur jiwa bawa comfort forward sopisti catet ke Kemang. Hidangan chef laras tunjukkan skill teknis luar biasa tapi tetap hangat dan approachable. Jangan lewatkan brunch weekend. French toast vanilla bourbonnya akan rusak selera kalian untuk yang lain. 4, 8 bintang di Google setelah 2 bulan. Daftar tunggu Sabtu malam. Blogger lokal nginep untuk Sunday super spesial kami. Aku telepon ibu, langgar jadwal minggu biasa. Terlalu penting untuk ditunda. Bu, aku buka restoran. Lagi laris. Restoran, katanya seperti aku bilang gabung sirkus. Oh laras, berapa utang yang kamu ambil? Kamu tahu tingkat kegagalan? Kami boket solid, Bu. Odo review di majalah. Elsa baru dipromosikan partner. Perempuan termuda di sejarah firma. Dia bilang ke kamu, kami pesta bulan depan. Pulanglah untuk itu. Aku tatap review yang aku tempel di dinding kantor. Yang sebut aku chef yang harus ditonton. Ya Bu. Mungkin aku akan. Tapi aku tak pulang. Terlalu sibuk jalankan restoran yang ibu tak sanggup akui odo. Setiap keberhasilan yang aku cerita dibalas diam atau langsung ke pencapaian Elsa terbaru. Baiklah, pikirku sambil bumbui hidangan sempurna untuk pelanggan yang benar-benar mau rasakan opo yang aku ciptakan. Biarkan dia abaikan ini. Biarkan dia pura-pura aku masih anak yang bakar roti di dapurnya. Aku punya restoran penuh orang yang tahu lebih baik. Sems datang Kamis pagi saat aku review pesanan sayur di Kemang untuk weekend ulang tahun Lilo. Elsa tak undang bertemu, tak sebut restoranku yang cuma 3 blok dari Airpen mereka. Hanya notifikasi keluargaku odo di kotaku, bernapas udaraku tanpa niat ketemu aku. Aku letakkan dan fokus ke lemon di depan, uji teksturnya, hirup aromanya. Kerja selalu jadi pelarianku, tapi Sims Elsa seperti batu di perut sepanjang perpagi. Budi temukan aku di walk-in, berdiri di antara peti sayur seperti bersembunyi. Kamu baik-baik sojo, Chef. Keluargaku di kota, kataku, lihat napasku mengembun di udara dingin. Mereka tak bilang mau datang. Dia tahu seluruh cerita. Shift malam larut selalu bikin banyak curhat. Mereka datang makan malam. Mereka bahkan tak tahu tempat ini odo. Yo, ibuku tahu aku punya kafe kecil. Aku angkat bahu, coba buat tak masalah. Sabtu itu salah satu service tersibuk kami. Setiap meja penuh, daftar tunggu 40 orang, dapur berdengung seperti mesin satu. Aku lagi plating bebek confit spesial saat Sarah, hostess, masukkan ke polo. Jeff, odo ibu di depan yang ngotot kenal kamu. Bilang dia ibumu. Tangan aku diam di piring. Lewat jendela dapur, aku lihat dia, Bu Moyo Wijoyo pakai blazer rapi, tatap papan menu kapur seperti bahasa asing. Elsa berdiri di samping, ketik di. Suami Elsa, Budi, hibur Lilo, yang baru 6 tahun. Mau aku dudukan, tanya Sarah. Bilang kami fully booked. Daftar tunggu minimal 1 jam. Itu bukan pribadi.
Begitu aku bilang podo diri sendiri saat kembali plating. Kami memang ramai. Mereka tak reservasi. Aku tak bisa geser pelanggan yang bayar dan rencanakan jauh-jauh hanya karena ibu akhirnya mau akui restoran anaknya Odo. 20 menit kemudian Budi muncul. Keluargamu masih nunggu? Ibumu minta kamu khusus. Aku lap tangan di apron, cek bayangan di pintu stainless, jas Jeffku belepotan saus, rambut lepas dari sanggul. Bagus. Biar dia lihat aku persis seperti ini. Ruang makan redup saat aku mendekati sudut mereka. Moto ibu menyapu aku, ambil noda, luka bakar di lengan, percaya diri yang aku pakai seperti baju besi. Laras, katanya seperti kaget lihat aku di restoran sendiri. Kami kebetulan lewat. Senang lihat Bu, bohong datang mudah. Elsa, Budi. Lilo mengintip dari belakang Budi. Kamu chef beneran? Dia chef beneran, Elsa jawab sebelum aku. Ini restoran Tante Laras. Judo sebelum restoran bilang segalanya. Lucu, ibu kota, lihat boto ekspos, lampu Edison, meja-meja penuh pelanggan bahagia. Kafe kecil yang bagus. Berapa hari buka? 7 hari. Brunch weekend. Pasti capek sekali. Dia buat seperti aku gali parit sebagai hobi. Koto itu tepat kena sasaran. Aku rasakan Budi awasi dari bar, siap campur. Beberapa pelanggan tetap lihat aku, melambai halo. Di dapur, timku tahan service tanpa aku, percaya aku segera kembali. Mau makan malam di sini? Tanyaku, sudah tahu jawabannya. Aku bisa minta dapur siapkan spesial. Oh kami sudah odo rencana, Elsa cepat. Steakhouse baru di pusat. Budi reservasi minggu lalu. Tentu, aku senyum ke Lilo. Selamat ulang tahun, sayang. Lagi pula, ibu tambah, atur tali tas. Pasti kamu terlalu sibuk ngobrol. Banyak meja yang harus dilayani. Mereka pergi 10 menit kemudian tanpa pesan minum pun. Aku lihat mereka lewat jendela, ibu bilang sesuatu yang buat Elsa tertawa. Mereka tak menoleh. Malam itu, setelah layani 200 pelanggan dan hitung kas, Budi tuang whisky buat kami berdua. Kamu tahu restoranku Odo di setiap daftar terbaik kota, kan? Boket solid 3 minggu ke depan. Aku tahu, kataku, tapi rasanya hampa. Lalu kenapa wajahmu seperti Odo yang curi jiwa? Aku pikir wajah ibu, bagaimana dia lihat ruang makanku seperti pesta teh anak kecil. Karena tak Odo yang penting kalau orang yang seharusnya paling bangga tak bisa pura-pura peduli. Budi angkat gelas. Itu penting buat semua yang makan di sini malam ini. Penting buat staf yang punya kerja bagus karena opo yang kamu bangun. Dan penting buatmu, meski kamu terlalu keras kepala akui sekarang. Dia benar. Aku tahu dia benar. Tapi tahu dan rasakan beda binatang. Aku habiskan whisky dan mulai rencana spesial besok. Dorong kunjungan keluarga ke sudut pikiran tempat aku simpan semua kekecewaan lain mereka. Setidaknya aku konsisten. Aku temukan cara lagi tak jadi anak yang ibu inginkan. Bedanya kali ini aku mulai tak peduli. Sabtu malam Rus biasa saat Sarah mendekati pas dengan ekspresi aneh. Jeff, aku perlu tanya hal aneh. Kamu kenal orang bernama Sari Handayani? Tangan aku diam di atas daging kambing yang lagi aku plating. Sari Handayani, nama gadis ibu. Kenapa? Reservasi 4 orang jam pukul 7.30. Dia khusus minta meja 12, buat sudut. Ngotot. Katanya dengar banyak hal bagus dan mau spot tenang untuk makan spesial. Meja 12 adalah meja paling privat kami. Tersembunyi di belakang pilar dengan pemandangan pintu dapur. Kulitku merinding. Buka sistem reservasi,
kataku, tinggalkan daging ke saus chef. Sarah tunjukkan tabletnya. Odo, Sari Handayani, Party of Four. Permintaan spesial Mejo 12. Catatan lagi merayakan. Bisa cek mereka sudah datang belum? Itu masalahnya. Mereka sudah nunggu di hostan. Makanya aku tanya. Wanita itu kelihatan Sarah berhenti. Familiar. Yo. Aku pindah ke jendela kecil dapur, cari sudut pandang pintu masuk. Ibu berdiri di sono pakai gaun terbaiknya, yang navy yang dia pakai saat Elsa wisuda hukum. Elsa di samping pakai heels yang pasti bunuh kakinya dalam sejam. Suami Elsa sibuk sementara wanita yang tak kukenal, lebih tua, berpakaian rapi, mengobrol dengan ibu. Tarik monitor cet, kataku ke Budi yang muncul di siku. Kamera beri pandangan jelas. Ibu tertawa atas sesuatu yang wanita asing katakan, tunjuk papan spesial kami seperti dia makan di sini tiap hari. Elsa terus cek jam. Itu mereka, kataku pelan. Itu keluargaku. Budi pelajari layar. Mereka pakai nama palsu. Nama gadis ibumu. Aku lihat ibu sentuh rambut. Gerakan gugup yang aku kenal terlalu baik. Mereka tak tahu aku bisa lihat reservasi. Mereka pikir anonim. Mau lakukan opo? Aku pikir kunjungan terakhir 6 bulan lalu saat mereka berdiri di restoran Somo dan sebut ini hobi. Review sejak itu, nominasi James Beard list panjang, feature di majalah kuliner, tak dapat satu spoon. Perlakukan seperti tamu biasa, kataku akhirnya. Tak ada perlakuan spesial. Mereka mau pengalaman dapur jiwa asli. Mereka dapat. Tunggu 1 jam untuk walk-in. Sarah ingatkan Mejo 12 baru bebas jam pukul 8.45. Moko mereka tunggu. Aku kembali ke lini, salurkan segalanya ke makanan. Setiap piring yang keluar pas sempurna karena itu, yang kami lakukan di sini. Itu yang aku bangun. Ibu mungkin tak akui, tapi setiap orang lain di ruang makan ini pulang puas. Jam pukul 8.15, aku lihat lewat jendela Sarah dekati mereka dengan air. Senyum ibu makin kaku. Elsa gestur ke jamnya. Wanita asing, siapapun dia, lihat sekeliling pelanggan lain yang nikmati makanannya. Jam pukul 8.30, Elsa terang-terangan gelisah. Suami Elsa sudah menyerah dan tatap dinding seperti bisa menghibur. Ibu duduk tegak, tangan lipat di pangkuan, lihat kelompok lain duduk sebelum mereka. Order up, aku panggil, kirim piring sempurna lain. 2 nasi goreng, 1 steak medium rare, 1 salmon. Ironi tak hilang dariku. Nasi goreng, hidangan yang ibu klaim aku tak bisa masak. Aku sudah sempurnakan 12 variasi sejak buka. Spesial malam ini wild mushroom dengan minyak truffle dan parmesan segar. Setiap butir nasi terpisah tapi cereami. Tekstur yang dia ejek kini dapat pujian dari kritikus makanan. Jam pukul 8.50, Sarah akhirnya antar mereka ke Mejo 12. Aku punya pandangan jelas saat mereka duduk, wajah ibu hati-hati netral. Wanita asing condong ke Elsa, mungkin komentar soal dekor. Jawaban Elsa buat tulang punggung ibu makin kaku. Siapa di Mejo 12, tanyaku ke saus chef. Miguel, mau aku ganti? Tidak, pastikan dia tahu beri pengalaman penuh. Setiap hidangan diperkenalkan benar. Tak ada jalan pintas. Pesanan masuk 20 menit kemudian. 2 nasi goreng, 1 steak, 1 ayam panggang. Pilihan konservatif kecuali nasi goreng. Apakah sengaja? Tes. VIP di 12, aku umum ke lini, pakai kode kami untuk Mejo butuh perhatian ekstra. Bukan karena keluargaku, tapi karena setiap tamu layak terbaik kami. Aku masak makanan mereka sendiri.
Nasi goreng tejbo perfect. Teknik manteca ciptakan gelombang cereami tanpa berat. Kulit ayam renyah seperti daun musim gugur. Steak punya grill mark sempurna. Kentang goreng potong tangan pagi tadi. Kirim bersama, kataku ke Miguel. Mejo 12. Pastikan deskripsikan setiap hidangan. Saat piring keluar dapur, aku akhirnya izinkan diri bayangkan wajah ibu saat cicip nasi goreng itu. Apakah dia ingat kata-katanya? Apakah dia sadar betapa salahnya? Lewat jendela, aku lihat Miguel present makanan dengan bangga yang kami latih ke setiap server. Ibu angguk, tapi matanya di piring. Elsa ambil foto, pertama kali aku lihat dia dokumentasikan makanan. Lalu mereka makan. Dan untuk pertama kali dalam hidup, aku lihat ibu pejam moto atas sesuatu yang aku masak. Aku lihat mereka makan lewat jendela kecil, jantungku berdegup keras di jas chef. Ibu ambil suap kecil hati-hati dari nasi goreng, ekspresi tak terbocor. Elsa tinggalkan kebiasaan pilih-pilih dan benar-benar makan, sementara suami angguk apresiatif antara suap steak. Chef Mejo 6 tanya modifikasi, aku bilang ke saus chef tanpa alihkan pandang. Kamu tahu harus lakukan opo. Dapur mengalir di sekitarku sementara aku berdiri beku lihat keluargaku alami makananku tanpa filter ekspektasi mereka. Wanita asing bersama mereka, sekarang aku lihat lebih jelas, pasti koneksi bisnis Elsa, gestur antusias ke ayamnya, katakan sesuatu yang buat suami tertawa. Miguel kembali dengan mangkuk nasi goreng kosong, keduanya bersih. Mejo 12 mau kirim pujian ke chef, katanya. Wanita Navi khusus tanya teknik nasi goreng. Bilang tak pernah makan lebih enak. Wanita Navi, ibuku, yang tak tahu anaknya sendiri 5 meter jauhnya, baru saja puji masakanku. Bilang chef apresiasi koto-koto baik mereka, aku kelola. Pesanan dessert masuk. Lovo cake coklat, tart lemon, pano coto, creme brulee. 4 dessert untuk 4 orang. Mereka perlakukan ini seperti acara. Aku plating setiap sendiri, tangan stabil meski badai di dodo. Quenelle es krim vanilla di lovo cake, torch gula di creme brulee ciptakan permukaan koco yang hancur sempurna di bawah sendok. Saat Miguel antar kursus akhir, aku ambil keputusan. Budi, ambil alih pas, panggilku. Kamu kemono? Aku buka apron pelan, sengaja. Mau sopo beberapa tamu. Ruang makan hidup dengan obrolan dan denting gelas. Beberapa pelanggan tetap lambaikan saat aku lewat, tapi aku fokus ke meja 12. Ibu tengah kalimat, pegang sendok pano coto. Saat lihat aku mendekat, sendok berhenti setengah jalan ke mulut. Selamat malam, kataku, berdiri di ujung meja mereka dalam jas chef berlepotan, somo yang dia kerutkan hidung 6 bulan lalu. Aku mau cek pengalaman kalian malam ini secara pribadi. Aku Laras, head chef dan owner. Diam membentang seperti karamel ditarik. Mulut Elsa terbuka sedikit. Suami letak garpu. Wanita asing lihat kami bergantian, rasakan perubahan suasana. Ibu turunkan sendok dengan sangat lambat. Laras, kuharap semua disiapkan sesuai selera, lanjutku, suara profesional hangat. Aku paham kalian khusus suka nasi goreng. Salah satu signature kami. Kamu Elsa mulai lalu berhenti. Aku masak makanan kalian sendiri, kataku tatap mata ibu. Setiap hidangan. Wanita asing, Tuhan berkati dia, coba isi diam ini restorannya. Luar biasa. Baru saja aku bilang ke Moyo ini saingan apapun di New York. Moyo. Jadi ibu pakai nama asli, tapi bukan nama kawin. Terima kasih, kataku ke wanita asing, lalu kembali ke ibu. Kami beruntung, 2 tahun bisnis dan boket solid hampir tiap malam. Kritikus murah hati. Wajah ibu lewati beberapa ekspresi dan mendarat di sesuatu
yang tak pernah kulihat, campuran shock dan mungkin malu. Ini semua milikmu. Setiap roti bakar yang gosong, kataku pelan, lelucon pribadi menggantung di antara kami seperti pisau. Elsa gelisah di kursi. Loro, kami tak, aku sarankan reservasi di bawah. Sari Handayani menarik, kataku. Kalian pikir aku tak notice nama gadis ibuku sendiri? Kami mau lihat, ibu koto. Akhirnya, suaranya lebih kecil dari yang pernah kudengar. Mau lihat apakah review bilang benar? Dan dia lihat ke piring dessert kosong, lalu ke aku. Nasi gorengnya sempurna. Tak pernah lebih enak. Koto-koto itu. Aku tunggu bertahun-tahun dengar koto-koto itu. Tapi berdiri di restoranku sendiri dengan staf awasi dan makanan bicara sendiri, aku sadar aku tak butuh lagi. Senang kalian nikmati makanannya, kataku, sungguh-sungguh. Miguel bawa tagihan saat siap. Aku balik pergi, tapi tangan ibu menyambar, tak sampai sentuh lengan. Laras, tunggu. Aku berhenti, tapi tak balik. Ini luar biasa yang kamu bangun di sini. Aku tak tahu. Sekarang aku balik, ambil wajahnya, pengakuan bertumbuh betapa buruk dia salah menilai aku. Yo, kataku sederhana. Kamu tak tahu. Aku jalan kembali ke dapur, ke timku, ke hidup yang aku bangun tanpa persetujuannya. Di belakang, aku tinggalkan ibu duduk di booth sudut restoran ramai, akhirnya rasakan kebenaran yang dia tolak lihat begitu lama. Dapur jadi hening saat aku dorong pintu ayun. Semua pura-pura kerja sambil curi pandang ke chef mereka, yang baru konfrontasi keluarga. Aku ambil apron dan ikat lagi dengan jari gemetar. Kembali kerja, kataku lebih keras dari perlu. Masih ada 30 pelanggan yang harus keluar. Irama familiar lanjut. Sizzle protein kena wajan panas. Panggilan balasan pesanan. Kekacauan terkendali yang masuk akal saat tak odo yang lain. Aku hilang diri dalam plating, penempatan microgreens presisi, taburan terakhir fleur diesel. Miguel muncul di pas chef, meja 12 minta bicara lagi. Bilang aku sibuk service. Wanita tua. Dia nangis. Tangan aku diam di piring. Lewat jendela aku lihat ibu usap moto dengan serbet sementara Elsa gosok punggungnya. Wanita asing kelihatan sangat tidak nyaman. Suami hilang, mungkin ke toilet kabur drama. Kirim tagihan, kataku. Gratis, Jeff. Lakukan saja. Aku balik ke grill, tapi Budi potong jalanku. Kamu baik-baik. Aku baik. Kamu overcook salmon itu. Aku lihat ke bawah. Dia benar. Potong ikan indah itu sebentar lagi kering dan mati. Aku tarik, buang ke tong sampah, mulai lagi. Loro, katanya. Aku baik. 20 menit kemudian Sarah lapor meja 12 sudah pergi. Ibu coba ngotot bayar, tapi Miguel ikuti instruksiku. Mereka tinggalkan 1,5 juta cas di meja sebagai tip. Sisa service kabur lewat. Aku masa autopilot, otot ingatan bahwa aku lewati setiap hidangan. Saat kami akhirnya matikan lampu open jam pukul 10.30, aku capek coro yang tak ada hubungan dengan malam sibuk. Aku duduk di ruang makan kosong dengan gelas anggur saat bergetar. Elsa, Bu mau bicara. Dia cukup upset. Aku tatap sems, lalu ketik balik. Dia tahu di mana cari aku. Loro, ayolah. Kamu kejutkan dia. Aku kerja di restoran sendiri yang dia datangi dengan nama palsu. Dia malu. Bagus. Titik muncul dan hilang beberapa kali sebelum sems Elsa berikut. Itu luar biasa. Ngomong-ngomong, makanannya aku tak tahu kamu bisa. Maksudku aku tahu kamu masak, tapi ini beda. Aku hampir tertawa. Bahkan sekarang, setelah makan makananku,
dia tak bisa bilang langsung. Tak bisa akui adiknya yang gagal jadi sesuatu luar biasa. Selain dari nomor tak dikenal. Laras, ini Patricia Williams, rekan kakakmu. Aku mau terima kasih untuk malam mengesankan. Restoranmu luar biasa. Aku akan rekomendasikan ke semua yang aku kenal. Jadi itu wanita asing. Elsa bawa rekan kerja ke restoranku. Untuk moto-moto, untuk nilai. Tak penting sekarang. Aku habiskan anggur dan jalan lewati restoranku sekali lagi. Rapikan kursi, atur setting meja yang sudah sempurna. Ini milikku. Setiap goresan meja, setiap seni yang aku pilih hati-hati, setiap pelanggan puas yang jadi tetap. Di dapur aku temukan catatan dari tim. Kami selalu di belakangmu, Jeff. Selalu. Ditandatangani setiap koki, server, dan buser yang kerja malam itu. Berdering. Ibu. Aku biarkan Kevoy cemail. Berdering lagi. Kali ini aku jawab. Laras. Suaranya tebal, seperti habis nangis. Aku perlu bilang sesuatu. Aku tunggu. Aku salah tentang segalanya tentang kamu. Koto-koto yang aku mimpi dengar, tapi sekarang terasa hampa, dipaksa oleh keadaan bukan pemahaman sungguh. Baiklah, kataku. Itu saja. Baiklah. Mau aku bilang opo, Bu? Bahwa semuanya baik. Bahwa 3 tahun obaikan karirku, anggap pasionku hobi, puji Elsa sementara pura-pura aku tak odo. Semua dimaafkan karena kamu suka nasi gorengku. Diam, aku tak tahu cara perbaiki ini. Aku tak minta kamu perbaiki, kataku, kaget sendiri betapa tenang aku. Aku tak minta apapun darimu lagi. Tapi kamu anakku. Aku selalu anakmu. Itu tak hentikan kamu bilang ke semua orang aku tak bisa masak. Aku coba lindungi kamu. Tidak, aku potong. Kamu malu padaku. Odo bedanya. Lebih diam di background aku dengar Elsa katakan sesuatu. Mungkin latih opo yang harus dikatakan selanjutnya. Laras, restorannya indah, ibu akhirnya koto. Kamu ciptakan sesuatu benar-benar spesial. Aku tahu, kataku. Aku tahu sejak lama. Satu-satunya orang yang tak tahu adalah kamu. Aku dengar tarikan napas tajamnya. Bagus. Biarkan dia duduk dengan kebenaran itu seperti aku duduk dengan penolakannya bertahun-tahun. Apakah kamu dia mulai lalu berhenti? Bisa kita mulai lagi. Aku lihat sekeliling dapurku di hidup yang aku bangun tanpa dukungan atau persetujuannya. Di review majalah kuliner yang aku tempel di dinding, di surat nominasi James Beard yang tak pernah aku cerita, di foto tim dari pesta ulang tahun 1 tahun kami. Keluarga pilihanku. Aku tak tahu, kataku jujur. Tapi Bu, lain kali kamu mau makan di restoranku, reservasi dengan nomor asli. Aku tutup telepon sebelum dia jawab. Ada waktu untuk obrolan lebih, mungkin rekonsiliasi. Tapi malam ini aku punya restoran untuk tutup dan tim untuk ucap terima kasih. Besok aku masak lagi. Dan itu tak ada hubungan dengan buktikan apapun ke siapapun. Itu hanya yang aku lakukan, yang selalu aku lakukan, yang aku lahir untuk lakukan, entah ibu mengerti atau tidak. Pagi berikutnya datang terlalu cepat. Aku tinggal larut bongkar dapur dengan Budi. Kami berdua hindari bicara apa yang terjadi. Sekarang, duduk di restoran kosong dengan cahaya pagi masuk lewat jendela, aku izinkan diri rasakan semua. Ku punya 17 panggilan tak terjawab, 12 dari ibu, 5 dari Elsa. Aku hapus voicemail tanpa dengar. Budi datang dengan kopi dan pisco sisa dari tempat sebelah. Kami makan diam nyaman sampai dia akhirnya bilang, jadi itu ibumu? Yang bilang kamu tak bisa masak. Aku tertawa,
kaget diri sendiri. Yang Somo persis. Pasti sekarang dia pikir ulang. Aku angkat bahu, ambil potong pepperoni. Tak penting lagi. Dan aku sadar dengan kejelasan seperti matahari terbit, bahwa itu benar tak penting. Bertahun-tahun aku masak untuk audiens satu orang. Ibu yang tolak datang. Setiap saus sempurna, setiap review bintang 5, setiap Sabtu malam penuh, di sebagian hatiku adalah usaha buktikan dia salah. Tapi malam kemarin, lihat dia makan makananku tanpa tahu itu milikku. Lihat wajahnya saat sadar kebenaran, tak terasa kemenangan. Terasa penutupan. Kamu tahu, kataku ke Budi. Aku selesai. Wajahnya jatuh. Kamu tutup restoran? Tidak. Astaga tidak. Aku tertawa lagi. Aku selesai butuh persetujuannya. Aku selesai masak dengan suaranya di kepala. Mulai sekarang aku masak karena aku suka. Karena tamu kami layak makanan indah. Karena tim ini layak chef yang hadir sepenuhnya. Budi angkat cangkir kopi. Untuk masak karena alasan benar. Untuk masak karena alasan benar. Prep makan siang mulai seperti biasa. Tangan aku gerak di gerakan familiar. Brunoise, Julienne, Chiffonade. Sementara pikiranku lebih jernih dari bertahun-tahun. Saat tim datang, tak ada yang sebut malam kemarin kecuali anggukan dukungan. Mereka tahu. Mereka paham. Service indah. Setiap piring yang keluar pas ekspresi sukacita, bukan pembangkangan. Aku cicip dan sesuaikan dan sempurnakan karena itu yang chef bagus lakukan, bukan karena odo yang harus kubuktikan. Sekitar jam 3 sore saat lul antara siang dan malam, Sarah dekati dengan amplop. Ini diantar untukmu. Namaku ditulis tulisan hati-hati ibu. Di dalam, selembar kertas stationery monogramnya. Laras, aku buat reservasi Selasa depan di bawah Moyo Wijoyo. Party of Two. Aku bawa Tante Janet, adik ayahmu. Dia dari Semarang, dan aku sudah bilang dia harus coba nasi gorengmu. Aku tahu aku tak berhak minta maaf, tapi kuharap kita mulai dengan makan malam. Cinta, Ibu. Review majalah kuliner sekarang aku bingkai di ruang tamu. Elsa bantu aku gantung. Aku bocor 2 kali, lalu lipat hati-hati dan masukkan ke saku. Kabar baik, tanya Sarah. Hanya reservasi, kataku. Meja 2 orang Selasa depan. Malam itu kami layani 186 pelanggan. 3 lamaran pernikahan terjadi di ruang makan kami. Blogger makanan dari Surabaya foto setiap kursus. Pasangan tua rayakan 50 tahun pernikahan dengan tasting menu kami. Dan di dapurku, aku masak dengan kebebasan yang tak pernah kurasakan. Setiap hidangan perayaan, bukan tantangan. Setiap piring sempurna untuk orang yang akan makan, bukan untuk ibu yang akhirnya belajar lihat aku. Saat tamu terakhir pergi dan dapur bersih, aku berdiri di restoranku dan rasakan beban 3 tahun terakhir angkat dari pundak. Semua perjuangan, semua sakit, semua kebutuhan putus asa buktikan diri. Itu antar aku ke sini, tapi tak lagi miliki aku. Bergetar. Sems dari ibu. Aku lihat kronik Jakarta beri kamu best new restaurant. Aku sangat bangga. Aku senyum dan ketik balik, terima kasih. Sampai jumpa Selasa. Lalu hapus triad Sems, buka order vendor besok, dan kembali kerja. Karena itu yang chef lakukan. Kami masak, kami ciptakan, kami beri makan orang. Dan kadang, kalau sangat beruntung, kami akhirnya belajar beri makan diri sendiri. Budi lagi cuci gelas terakhir saat dia panggil, "Hei, Loro." Yo. Lain kali dia bilang kamu tak bisa masak aku grin. Ingat koto-koto akhirku malam itu. Lain kali dia bilang aku tak bisa masak,
kuharap dia masih mengunyah. Lampu dapur Jiwo padam satu persatu saat kami kunci. Besok bawa tantangan baru, hidangan baru, kesempatan baru ciptakan sesuatu indah. Dan aku akan hadapi semua tanpa beban keraguan siapapun. Aku akhirnya belajar pelajaran terpenting dari semua. Balas dendam terbaik bukan buktikan orang lain salah, tapi buktikan diri sendiri benar. Dan astaga, rasanya enak sekali.